Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal KSK Fisika tahun 2020, soal nomor 5. Soalnya adalah dua benda bermasa M1 dan M2, di mana M1-nya lebih besar daripada M2, berada segaris dan di atas bidang datar kasar, dengan koefisien gesek statis dan kinetik bernilai sama, yaitu mu. Awalnya, benda satu berada di sebelah kiri benda dua, yang diam, sejauh L, dan diberi kecepatan sebesar V1 ke kanan. Pertanyaannya yang A, tentukan syarat yang diperlukan agar benda pertama menumbuk benda kedua. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka benda satu akan menumbuk benda dua. Anggap tumbukan terjadi secara singkat, sehingga bersifat lenting sempurna. Yang B, tentukan di manakah posisi akhir benda satu dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Yang C, tentukan di manakah posisi akhir benda dua dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Yang D, berapakah jarak keduanya saat keduanya diam. Asumsikan volume kedua benda jauh lebih kecil dari jarak yang mereka tempuh. Oke, kita mulai dari soal yang A ya. Kita gambarkan dulu. Jadi di sini ada dua benda, M1 dan M2. Masa benda satu ini lebih besar. Ini saya gambarkan lebih besar ya. Nah, kemudian ada jarak sejauh L. Lalu M1 ini bergerak dengan kecepatan V1 ke kanan. Tentunya ada gaya gesek ya, karena lantainya kasar. Nah, M1 ini punya gaya berat W1, yaitu M1 kali G. Dan tentunya juga ada gaya normal. Oke, ini tadi gambarnya ya. Kita tinjau benda M1 dulu. Jadi sigma Fy sama dengan 0 karena dia nggak bergerak di arah Y ya. Sigma Fy itu ada N1 dikurangi dengan W sama dengan 0. Jadi N1-nya akan sama dengan W1 atau N1-nya akan sama dengan M1 dikali G. Kemudian di arah X, sigma Fx sama dengan M1 dikali A1. Sigma Fx di sini ada minus F ya, gaya gesek, sama dengan M1 kali A1, di mana gaya gesek itu adalah N1 dikalikan dengan mu, sama dengan M1 dikali A1. Kemudian N1-nya tadi adalah M1 kali G ya. Berarti minus M1 kali G dikali mu akan sama dengan M1 dikali A1. Ini bisa kita coret ya M1-nya. Jadi A1-nya sama dengan minus G dikali mu atau minus mu G. Oke, jadi syarat agar benda pertama bisa menumbuk benda dua adalah lajunya setelah bergerak sejauh L masih lebih dari 0. Jadi ini rumusnya ya, Vt kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AL. Nah, ini berarti setelah menumbuk adalah V1 aksen kuadrat sama dengan V1 kuadrat awalnya, ditambah 2 dikalikan dengan A-nya tadi minus mu G. Dikalikan dengan L, ini harus lebih besar dari 0. Ya, V1 kuadratnya lebih besar dari 0, jadi V1 kuadrat minus 2 G mu L-nya juga harus lebih besar dari 0. Jadi V1 kuadratnya harus lebih besar dari 2 mu GL. Atau V1-nya harus lebih besar dari akar 2 mu GL. Jadi ini jawaban untuk soal yang A. Oke, soal yang B, tentukan di manakah posisi akhir benda satu dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Oke, tadinya kayak gini ya. Kemudian benda M1-nya menumbuk benda M2, seperti ini.
Lalu setelah itu mereka berdua bergeser sejauh X1 gitu ya. Nah, kita anggap V1 aksen ini adalah kecepatan M1 setelah bergerak sejauh L. Di sini berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awalnya ketika benda M1-nya sudah bergerak sejauh L dan kemudian masih bergerak ya. Ini kecepatannya V1 aksen. Lalu M2-nya masih berhenti, 0 gitu. 0 sehingga di sini M2 dikali V2 aksennya 0 ya. Sama dengan setelah bergerak. Setelah bergerak kita asumsikan sebagai V1 2 aksen gitu ya. M1 V1 2 aksen ditambah M2 V2 aksen. V2 double aksennya juga ada ya karena dia ikut terdorong oleh M1 gitu. Nah, ini jadi M2 V2 double aksennya akan sama dengan M1 V1 aksen dikurangi M1 V1 2 aksen. Pindah ke kiri ya yang ininya. Jadi V2 2 aksennya akan sama dengan M1 V1 aksen dikurangi M1 V1 double aksen per M2. Kemudian juga berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi mekanik awal akan sama dengan energi mekanik akhir. Di sini pada saat awal hanya ada energi kinetik yang benda 1. Kemudian di akhir ada energi kinetik benda 2 dan ada energi kinetik benda 1 dan benda 2 ya. Nah, ini jadi setengah M1 V1 aksen kuadrat sama dengan setengah M1 V1 2 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 2 aksen kuadrat. Ini setengahnya bisa kita coret semua. Jadi M1 V1 aksen kuadrat sama dengan M1 V1 2 aksen kuadrat ditambah M2 V2 2 aksen kuadrat. Nah, tapi di sini saya tidak akan gunakan persamaan dari hukum kekekalan energi. Saya akan gunakan hukum kekekalan momentum ini dengan koefisien restitusi, karena di soal disebutkan bahwa tumbukannya adalah lenting sempurna. Nah, karena elastis sempurna, berarti E-nya sama dengan 1. E itu adalah minus dari delta V 2 aksen per delta V aksen. Jadi ini E sama dengan minus dari V2 2 aksen dikurangi V1 2 aksen per V2 aksen dikurangi V1 aksen. E-nya adalah 1 ya. Nanti kita kalikan silang saja. Jadi V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan minus dari V2 2 aksen dikurangi V1 2 aksen. Nah, V2 aksennya itu tadi adalah 0 ya, masih belum bergerak, dikurangi dengan V1 aksennya tadi sudah kita dapatkan akar dari V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL. Ini dari soal yang A ya. Sama dengan minus V2 2 aksen ditambah V1 1 aksen. Ini minusnya kita kalikan ke dalam ya. Jadi V2 2 aksennya itu sama dengan V1 2 aksen ditambah dengan akar dari V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL. Nah, kemudian kita akan substitusikan ke persamaan yang dari hukum kekekalan momentum tadi. V2 aksen sama dengan M1 V1 aksen dikurangi M1 V1 2 aksen per M2 ya. Kita substitusikan ke sini, jadi V1 2 aksen ditambah akar dari V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL sama dengan M1 V1 aksen dikurangi M1 V1 2 aksen per M2. Ini M2-nya kita kalikan saja ya, kalikan silang jadi M2 dikali V1 2 aksen ditambah M2 dikali akar V1 kuadrat minus 2 mu GL sama dengan M1 V1 aksen dikurangi M1 V1 2 aksen. Lalu, ini yang ada V1 aksennya, kita pindahkan semua ke ruas kiri. Jadi, M2 V1 2 aksen ditambah M1 V1 aksen 2 aksen. Ini yang ininya pindah ke kiri ya. Jadi, tambah M1 V1 2 aksen sama dengan M1 V1 aksen
Yang ininya pindah ke kanan, dikurangi M2 akar V1 kuadrat minus 2 mu GL. Nah, ini kita faktorkan keluar V1 dua aksennya. Jadi V1 dua aksen dikalikan dengan M1 ditambah M2 sama dengan M1 dikali dengan akar V1 kuadrat minus 2 mu GL. Ini V1 aksennya tadi ya. Kita masukkan ini. Dikurangi M2 dikali akar dari V1 kuadrat minus 2 mu GL. Nah, di sini ada yang sama lagi ya. Jadi bisa kita faktorkan keluar lagi. Jadi V1 dua aksen dikali M1 tambah M2 sama dengan M1 dikurangi M2 dikalikan dengan akar V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL. Ini kita faktorkan keluar ya, akar dari V1 kuadrat minus 2 mu GL-nya. Nah, jadi V1 dua aksennya akan sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi dengan M1 ditambah M2 dikalikan dengan akar dari V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL. Nah, kemudian kita akan cari V2 dua aksennya. V2 dua aksen sama dengan V1 dua aksen ditambah akar dari V1 kuadrat minus 2 mu GL. Nih ya. Lalu V1 dua aksennya bisa kita masukkan yang ini. Seperti ini ya. Nah, di sini juga ada persamaan lagi, jadi kita bisa faktorkan keluar lagi. Jadi V2 dua aksennya sama dengan akar dari V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL dikalikan dengan M1 dikurang M2 per M1 tambah M2 ditambah 1. Nah, ini kita akan samakan penyebutnya ya, si 1 ini. Jadi 1 ini akan sama dengan M1 ditambah M2 per M1 tambah M2. Ini kita jumlahkan saja, M1 tambah M1 itu adalah 2M1, minus M2 ditambah M2, ini habis ya. Jadi V2 dua aksennya akan sama dengan akar dari V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL dikalikan dengan 2M1 per M1 tambah M2. Seperti ini ya. Ini saya pindahkan ke depan jadi seperti ini. Lalu posisi akhir benda satu ini di mana? Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi pertama dia bergerak dengan kecepatan V1 dua aksen. Lalu sampai suatu titik dia berhenti di V1 tiga aksen. Berhenti berarti kecepatannya adalah 0. Nah, di sini kita pakai rumus V1 tiga aksen kuadrat sama dengan V1 dua aksen kuadrat ditambah 2AS. A-nya masih sama seperti tadi, yaitu minus mu kali G ya. Kemudian V1 kuadratnya ini kita tinggal masukkan saja yang tadi kita sudah dapat. Kemudian V1 tiga aksen kuadratnya adalah 0 ya, karena dia berhenti. Jadi 0 sama dengan M1 dikurangi M2 per M1 tambah M2 dikalikan dengan V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali A dikali X1 jaraknya ya. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi minus 2AX1 sama dengan M1 dikurangi M2 per M1 ditambah M2 dikalikan dengan akar V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL dikuadratkan. Ini minus 2A-nya kita pindahkan ke kanan, jadi dibagi minus 2A ya. Kemudian X1-nya berarti jadi M1 dikurangi M2 per M1 tambah M2 dikali dengan akar V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL dikuadratkan dibagi dengan minus 2 dikali minus mu kali G. A-nya tadi masih seperti yang pada waktu awal, yaitu minus mu kali G. Ini minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi seperti ini. Ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Yang ini dikuadratkan jadi hilang akarnya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini akan kita satukan dengan yang ini, pembagian dengan 2 mu G. Jadi X1-nya adalah M1 dikurangi M2 per M1 tambah M2 dikuadratkan dikalikan dengan V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL per 2
mu G. Ini kita akan pisahkan, jadi M1 dikurangi M2 per M1 tambah M2 dikuadratkan, dikalikan dengan V1 kuadrat per 2 mu G, dikurangi dengan 2 mu GL per 2 mu G. Jadinya adalah L ya, jadi minus L. Ini adalah X1-nya. Ini jawaban untuk soal yang B. Kemudian soal yang C, tentukan di manakah posisi akhir benda 2 dengan menganggap posisi tumbukan adalah pusat koordinat. Ini sama seperti benda 1 tadi ya. Jadi kita misalkan seperti ini, jaraknya adalah X2. Ini kecepatan awalnya setelah tumbukan itu adalah V2 2 aksen. Kemudian saat berhenti, yaitu V2 3 aksen sama dengan 0. Oke, sama seperti tadi, jadi V2 3 aksen kuadrat akan sama dengan V2 2 aksen kuadrat ditambah 2AS. V2 3 aksen kuadratnya 0, kemudian V2 2 aksen kuadratnya tadi adalah 2M1 per M1 tambah M2, dikalikan dengan akar V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL dikuadratkan, ditambah dengan 2 dikali A-nya adalah minus mu kali K, dikali S-nya adalah X kuadrat. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi seperti ini ya. 2 mu G dikali X2 sama dengan 2M1 per M1 ditambah M2 dikalikan akar V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL dikuadratkan. Nah, ini 2 mu G-nya kita pindahkan ke kanan, jadi X2-nya adalah 2M1 per M1 tambah M2 dikali akar V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL dikuadratkan dibagi dengan 2 mu G. Nah, ini kita kuadratkan ya, jadi X2-nya sama dengan 2M1 per M1 tambah M2 dikuadratkan dikali dengan V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL, ini akar, dikuadratkan jadi hilang akarnya ya, jadi V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL dibagi dengan 2 mu G. Ini kita satukan lagi seperti tadi ya. Jadi X2-nya adalah 2M1 per M1 ditambah M2 dikuadratkan dikali dengan V1 kuadrat dikurangi 2 mu GL per 2 mu G. Ini kita pisahkan. Jadi V1 kuadrat per 2 mu G dikurangi 2 mu GL per 2 mu G. Jadinya X2-nya adalah 2M1 per M1 tambah M2 dikuadratkan dikali dengan V1 kuadrat per 2 mu G dikurangi L. Ini adalah jawaban untuk soal yang C. Kemudian untuk soal yang D, berapakah jarak keduanya saat keduanya diam? Asumsikan volume kedua benda jauh lebih kecil dari jarak yang mereka tempuh. Jadi jaraknya delta X akan sama dengan X2 dikurangi X1. Ini tinggal kita masukkan saja yang tadi sudah kita dapatkan. Jadi X2-nya adalah 2M1 per M1 tambah M2 dikuadratkan dikali dengan V1 kuadrat per 2 mu G dikurangi L dikurang dengan M1 dikurang M2 per M1 tambah M2 dikuadratkan dikali dengan V1 kuadrat per 2 mu G dikurang L. Ini ada yang sama ya. Yang ini dengan yang ini sama ya, jadi bisa kita faktorkan keluar, jadi seperti ini, 2M1 per M1 tambah M2 kuadrat dikurangi dengan M1 ditambah M2 per M1 ditambah M2 kuadrat, dikalikan dengan V1 kuadrat per 2 mu G dikurangi L. Nah, ini kita akan hitung, jadi ini kan sudah sama nih ya penyebutnya, jadi tinggal kita kurangkan saja 2M1 dikuadratkan dikurangi dengan M1 dikurang M2 dikuadratkan per M1 tambah M2 dikuadratkan dikali dengan V1 kuadrat per 2 mu G dikurangi L. Ini kita akan hitung, jadi 2M1 dikuadratkan itu adalah 4M1 kuadrat dikurangi dengan M1 dikurangi M2 kuadrat itu adalah M1 kuadrat dikurangi 2M1M2 ditambah M2 kuadrat. Yang ini juga kita kerjakan, jadi M1 tambah M2 kuadrat adalah M1 kuadrat ditambah 2M1M2 ditambah M2 kuadrat. Dikalikan dengan, yang ini tetap sama ya,
V1 kuadrat per 2 mu G dikurangi L. Nah, ini kita kalikan ke dalam ya, minusnya ya. Kita buka kurungnya, atau kita langsung kurangi aja nih. 4M1 kuadrat dikurang M1 kuadrat jadi 3M1 kuadrat. Ini minus ketemu minus jadi plus ya. Plus 2M1 M2. Terus ini minus ketemu plus jadi minus M2 kuadrat per M1 kuadrat ditambah 2M1 M2 ditambah M2 kuadrat. Dikalikan dengan V1 kuadrat per 2 mu G per dikurangi L. Nah, ini masing-masing kita bagi, nih yang ininya ya, yang di dalam kurung yang ini, kita bagi dengan M2 kuadrat. Yang atas dibagi M2 kuadrat, yang bawah juga dibagi M2 kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini 3M1 kuadrat per M2 kuadrat ditambah 2M1 M2 per M2 kuadrat. Ini bisa hilang ya. Kuadratnya hilang dengan yang M2 ini. Kemudian ini dikurangi M2 kuadrat per M2 kuadrat adalah 1 ya. Kemudian yang bawahnya M1 kuadrat per M2 kuadrat ditambah dengan 2M1 dikali M2 per M2 kuadrat. Ini M2 kuadrat adalah M2 kali M2, berarti M2-nya hilang 1 ya. Kita coret. Kemudian M2 kuadrat per M2 kuadrat ini adalah 1. Gitu. Nah, ini kita misalkan M1 per M2 adalah eta. Jadi delta X-nya adalah 3 eta kuadrat ditambah dengan 2 eta dikurangi 1 per eta kuadrat ditambah 2 eta ditambah 1 dikalikan dengan V1 kuadrat per 2 mu G dikurangi L. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!